warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins fahum qulubun la yafqahuna biha wa hum a'yunun la yubsiruna biha wa hum udhunun la yasma'una biha al-ayah aw kama qala. Yang kami hormati Bapak Sinta Yai Nasiruddin, yang kita selalu mengharap maito hasanah serta bimbingannya, pengurus Batku FKDT FKPB Kecamatan Wadas Lintang, yang juga segenap pengurus hariannya, pemerintah Desa Trimulyo dan perangkatnya yang juga kami banggakan, Takmir Masjid Nurul Hidayah Desa Trimulyo juga yang kami hormati, Ustadz, Ustadzah, Kepala, Wakil Kepala, struktur organisasi lembaga keagamaan baik yang ada di FKPB, FKDT, Batku, dan mungkin ada lembaga keagamaan yang lain yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita hormati. Alhamdulillah di sore siang menjelang sore hari ini kita bisa bersilaturahim, mujalasa bersama-sama pemerintah Desa Trimulyo, pengurus Batku, pengurus FKDT, FKPB dalam rangka pertemuan 28 ya. Kalau 28 sampai 88 ya, yang kita selalu mengharap taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan terabadikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita senantiasa mengharapkan syafaatnya baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Yang pertama, ini hampir jam 4, otomatis memiliki biasanya saya jam itu Mas Wahid penyuruh paham ya. Jam 5 saya dorong katanya pertama ya. Jadi ojo nanti pertemuan ini ku melangkai beduk dan tentunya saling yang melangkai beduk kan yang terkoso. Yang kedua, karena mungkin jam 5 ya, berarti jatah saya 1 jam 1/4 menit. Kalau sampai jam 5, kalau sampai setengah 5 ya berarti 45 menit. Nek sampai jam 4 ya berarti seperempat jam, kondisional. Ya, kondisional. Jadi jatah kita itu kondisional. Terus ini kira-kira kita sepakat mau sampai jam berapa? 4. Alhamdulillah. Jadi transportasinya aja, tapi waktunya lebih sedikit. Yang kedua, ini semua status data semua nih, status data semua, baik yang kepala pada dasarnya Ustaz nih, ini kesampiran mergo tuwa atau mergo lebih lama terus akhirnya dadi kepala, atau mergo keturunan bisa. Aslinya orang dengan ini mergo anak iki itu dadi kepala atau karena senono kabeh cilik-cilik kabeh dadi kepala ya. Atau mungkin karena paling tua dadi tekriku kae bae sing sepuh sing berkah soal pola kae asline ora hubungan disampaikan ya.
Tidak menutup kemungkinan kan kayak gitu. Jadi kita sambil intermezzo ya. Pada dasarnya Ustaz ini kita lebih fair dengan bahasa Ustaz karena bahasanya kan pembinaan. Jadi naik kebijakan mesti ada yang kebijik. Ya, naik kebijakan mesti ada yang kebijik. Naik pembinaan mesti ono sing merasa tersinggung, itu hal yang wajar. Tapi ketersinggungan itu ya mudah-mudahan menjadi motivasi. Kalau dunia politik kan kayak gitu kan. Jadi kita kadang-kadang memang memancing masalah biar masalah itu berkembang untuk menguatkan masalah yang akan lebih kuat pada masa yang akan datang. Maka nek jenengan Ustaz, kita mengambil filsafat telur Indo. Baik niku pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, niki anak-anak itu bagaikan telur. Nggih. Bocah-bocah niku bagaikan. Nek kula tak gambarke niku kenang apa ndok bebek niku kok dititipke teng piting kan ya niku. Nggih mboten? Teng mriki nggih. Rata-rata kan nek gak neteske bebek niku dititipke nang piting, bener mboten? Ya ono saiki sing wis modern, ora tradisional, di listrik kan ngoten. Ning nek sing manual tetep ngangge dititipke piting niku jadane ono apa? Nek umpamane bebek sadar, niku asline bebek ngeten. Saya kepingin keturunan dan saya bebek nih, saya tidak bisa mengembangkan bebek itu sendiri. Nah, jurnek filsafat niku kita kembangkan. Oke. Wong niku sadar, nek dheweke iki wong niku ora bisa ndadekke nek anak iki ben dadi wong. Akhire nganggap nek jenengan ki wong men bisa ndadekke anak men dadi wong. Paham boten iki tekan seperti ini? Nek jenengan wis wong urung. Masalah jenengan gak ngengkeremi anak wong men dadi. Yang menjadi pertanyaan, takaran wong itu seperti apa? Di mukadimah saya sampaikan, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jin wal insi fahum qulubun. Nek ana wong kok egin seneng tukaran. Artine napa? Nek wong kok urung bisa nggunakake atine wong, niku berarti mek ati gambar wong. Yo nek pertanyaane niki kula jenengan iki wong apa gambar wong? Nggih, wong apa kesing wong? Ya niku wae nek ana wong niki kok urung bisa nggunakake atine, niki berarti isih gambar wong. Nek sing senengane tarung niku napa? Jago PTG. Nek ana wong kok egin seneng tarung berarti niku fisike wong ning uteke PT. Masuk Mas Eko? Masuk. Sing seneng juga tibarane batin nek ana wong memeni niku wis pokok teko-teko milu nodol. Nek ana suket ijo sing penting milu mangan. Niku napa? Iwan apa? Terus berarti nek isih ana wong kok kaya niku berarti kesinge wong ning atine wedhus. Begitu juga nek ana wong kok isih seneng, ana wong kok senior ya misalnya seneng istri orang. Niku kan perbuatannya kewan, kan ngoten. Berarti niku ya ingin ning wong kesinge ning atine durung. Muga-muga niki wong jenengan arep ngeremi anak wong ben dadi wong nggih mboten mlebu sing niku. Muga-muga. Ya sing ibu-ibu ya kaya ngono. Angger sing ingin seneng jengkelan, niku ya jenenge wonge ingin bentuk ingin kesinge wong. Wong kadang-kadang kalau jenengan karo wedhus itu apik wedhuse. Saniki nggih nek wedhus niku nek ketemu pertama niku senengane tumbukan kerah. Tapi kok nek wis tampur 3 dina mawon siji Joko teriak kabeh. Nek wong kadang-kadang swalike.
Nek pertama aku lebih mantu anyar niku wis kabeh dualem kabeh. Engko wis mulai seminggu, rong minggu, sesasi semua atau boroke atau kabeh dewek omahe-omahe. Niku iki kesing wong kan ya. Mergo napa? Atine, fisike wong, tapi atine belum. Nomor 1. Nomor 2, duwe mripat tapi boten saged tidak bisa menggunakan matanya. Punya mata, pahum ayun dening layu besiruna biha. Punya mata, tetapi matanya itu tidak digunakan selayaknya sebagai mata manusia. Niki tengen awake kula jenengan iki enten alam malakut, Pak. Enten alam malakut. Jenengan nek sare matane pindah mboten? Mripate pindah mboten? Tapi nek dibejat ora. Yo matane ning ndi? Lah niku wis gambarane kaya ngono. Mula nek kula jenengan wong niku yo nek presane nggih sing apik ngeten ya. Nek ana wong mripate tapi uduh wong ya niku wong kesing dok. Begitu juga telinga. Ancaman Gusti Allah ulah dikatakan mereka itu bagaikan hewan, balhum atol bahkan lebih hina dari hewan. Alhamdulillah. Ana wedhus ucul metengi wedhuse tanggane semono. Alhamdulillah wedhus sama muncul dia nang wedhus meteng. Jajane ana bocah muncul. Keker tunyo. Balhum atol bahkan lebih hina dari hewan. Pun iki malu suwet. Yang selanjutnya ini berkataku ya. Ini pembinaan semua baik. Oke ya. Belajar. Terus mesti rumah saya kabeh masalahnya. Kedawan apa kalau senengannya masalah nyindir. Tapi nyindir apa yang kulo, dene jenengan katut berarti yakin manusa kan gitu. Nggih, iki duwe ati. Ini program baru. Yang pertama tadi disampaikan gas. Kadut kocok ternyata ya, dasnya. Kadut kocok gagal total kakean. Penghentikan. Ini kami Ustaz. Das itu pada dasarnya kita kepingin berlatih mandiri. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang kita itu sebagai lembaga keagamaan yang memang secara tidak langsung janji-janji dari mohon maaf entah itu birokrasi, legislatif, hukumatis, ini pun luar biasa. Kementerian Agama, bahkan saya sering kadang-kadang berbenturan dengan pemerintah yang ada di tingkat kabupaten. Yang desa ini boten itu siap mendukung, besok tambah sama dicukupi dan apa ya, beres. Lah, ini kadang-kadang kita berbenturan seperti itu. Watanya kebijakan ini. Akhirnya ya, yang muncul apa? PHP. Ya. Harapan palsu. Wes pokoknya sampai nanti kayak gini nanti hasilnya seperti ini, wes pokoknya biayanya gini. Niku yang muncul apa? PHP. Maka sebetulnya dengan das itu kita mengkepingin das itu dana abadi santri. Yang dana itu utuh, tidak kita gunakan untuk operasional dan lain sebagainya, itu tidak, tapi kita gunakan, kita kumpulkan, kita kembangkan, baru nanti hasilnya kita gunakan untuk kegiatan baik di tingkat kabupaten, kecamatan. Sehingga misalnya kata spasi, kok misalnya wis duit kemarin perhitungan itu ya bodoh baik, koyo kalau judul langit koyo kayak bayangan di Vermont. Ngendikan Firman kok ngendikan. Firman matur karo Haman. Wis pokoke nyong digaweke apa bangunan sing nyundul langit tak perlu pengirane. Kaya niku. Dadi harapan monedas itu satu pertemuan dengan 6.868.000 santri. Nek santri siji 2.000 niku wis piro sak pertemuan. Bayangane kaya gitu. Sehingga dalam satu tahun itu terkumpul uang sekian miliar. Kalau itu benar-benar terkumpul, itu bagi hasilnya sekian sehingga pasti besok itu sudah tidak harus menunggu dana pemerintah dan lain sebagainya. Ternyata itu ya juga masih bayangan. Tidak hanya Wadas Lintang, ternyata juga beberapa kecamatan sami. Sing mudah-mudahan sing hadir sok boten nggih, paling lama ya siji loro terus kan ngeten kan.
Nggih, dadi sing ngaten iki kan sekep-sekep kabeh, Pak. Nggih. Paling sing ora kan siji loro terus nanti. Nah, ini gas itu harapannya seperti itu. Jadi yang kita gunakan rencana itu sebetulnya hasil dari apa? Bagi hasil dari das itu, misalnya pada kita mau Ustaz kepengin apa usaha apa, nanti pinjam uang gas itu, terus bagi hasilnya kita gunakan rencananya itu. Tapi uangnya itu karena dana abadi, ya utuh asalnya. Nah nanti kalau misalnya pengurus batu sudah ganti, ya biar diteruskan yang lain. Mau bisa amal ke masa kolektor bareng amal sakopo. Itu awalnya seperti itu untuk das. Maka monggo program das ini bagaimana Baku TPI itu mempunyai dana mandiri untuk kemaslahatan umat, untuk modal bersama yang nanti hasilnya kita gunakan untuk kemanfaatan bersama. Sehingga saya buat 2019 kita memang mendapat anggaran dari pemerintah senilai 100 juta untuk kegiatan misi, sehingga cukup. 2020 tidak ada karena terdampak oleh COVID-19. COVID-19 sampai Indonesia rong selikur gitu kan. Baru rong selikur awal-awal mulai COVID itu diabaikan oleh masyarakat secara umum. Nek ilang porane wallahu alam sing dadi satgas ini mantan per-covidan. Gelare pun tambah LC lulusan COVID. Lah 2021 saya kebetulan bersama dengan Bapak Kepala Kemenang. Pak Kepala Kemenang bilang, Pak Mas, ini ada pengalian dana haji. Berapa Pak Haji? 700 juta. Kira-kira mau diapakan? Nyong nggak ada untuk motor. Jadi Pak Kepala Kemenang, ya coba untuk motor kami Pak bagi-bagi. Ya udah, nanti lembaga keamanannya dibagi-bagi. Ada Mas Rocky dari FKD 50 juta, FKBP 50 juta, saya yang dari Batu itu AKDP Boxing Jalurnya mulai 1 juta. Yang 150 itu kita gunakan untuk visitasi dan akreditasi, yang 50 kita gunakan untuk pasti tepok jaket sudah menit. Terus saya dapat 50 juta lagi untuk FKPAI. Walaupun begitu betul KPKP ngaku, jadi saya kecok ini. Akhirnya gitu lagi. Nah, padahal program FKPAI awal itu saya mau membentuk desa percontohan, satu kecamatan satu percontohan. Tapi begitu uang wis KPKP ngaku ya semua ngurusi serta ngurusi, apalagi saya harus ngurusi Batu yang dari Pasi dan akhirnya Mas Wahid itu yang ngurusi terus dia ditutup ya. Itu alhamdulillah. Kalau lihat orang saya ketemu. Ini sudah. Jadi itu ya 2021 ya. 2002 saya kira itu bisa karena 2023 ini karena besok 2024 ada masih tingkat nasional dan tingkat provinsi. Saya kira dananya akan lebih malah merosot ming 30 juta. Malah ming 30 juta. Lah nek entek 300 juta iki kan tambahane kan nanti Pak Kades mesti bener-bener. Nek umum itu disampaikan. Maka ini kadang-kadang yang tidak tahu pengurus kecamatan, ya Pak Bupati ini bagaimana sih bagaimana? Oh luar biasa. Ya, saya kabupaten enjoy banget. Ya, karena kita biasa-biasa saja. Tapi yang kecamatan rekomendasinya dulu sih ditindaklanjuti nggak sih? Benar gimana dan lain sebagainya. Oh nek umpet-umpetan taman bentuk kira Pak Bupati langsung menumpai gitu. Ya, maka dari itu kegiatan yang kedua setelah das ini kita bagaimana bisa mandiri dan menjaga kemandirian untuk pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelembagaan, apalagi di Wadah Selintang tiga komponen mitra keagamaan yang dari PD Potret sudah bisa bersama-sama, itu sudah kuat sebetulnya. Ya, wis dikumpulke di maslahat bareng setor ke kabupaten. Nanti sing penting nek ana jatah kanggo gawe FKDT ya monggo, kanggo KBP ya monggo, atau Batu ya silahkan. Misalnya seperti itu. Yang penting ya pengelolaan ya, yang penting pengelolaan di situ.
Terus yang selanjutnya yang paling mendekat ini adalah kegiatan Semarang 1 Muharram. Ustaz, saya itu kemarin rapat OPD Miris Pak Wahid. Dari lembaga keagamaan itu yang menyengkuyung dengan hari jadi Wonosobo itu hanya FKNBatku. Gereja Jawa itu masuk di rangkaian hari jadi. Besok akan membagikan 250 paket sembako. Nyong yakin, saya yakin saya nggak rebut wong Islam. Terus ada paket lagi untuk persiapan anak masuk belajar pertama, ada buku, ada pensil, ada dan lain sebagainya. Jadi beberapa paket itu akan dibagikan oleh mereka dari gereja Jawa. Lanjut umpama MUI mengadakan semarak produk halal misalnya, bergabung dengan ULC-nya, terus nanti sing do duwe produk wis halal do sedekahke, ayo ben dicicipi nanti kalau bareng mesti lho dene enak, yang tak tuku dan lain sebagainya. Paling tidak kan seperti itu, wong jenis promosi itu. Tapi yang tidak terpikir seperti itu. Maka saya tadi bilang sama Mas Rois, ayo Mas Rois, tahun depan kita merapat ke pemerintah daerah untuk mengisi hari jadi Wonosobo agar banyak diisi oleh orang-orang kita. Dan Dinas Pertanian Mas Rois itu besok mengadakan simakan Al-Quran, hataman Al-Quran sehingga anak Dinas Pertanian. Kalau tandul bukan? Alif Lam Mim. Dan seterusnya. Lah pokok mitra-mitra keagamaan tahun depan. Insya Allah kalau saya masih bergabung di situ, saya tak membantu memfasilitasi. Ya, kalau uang pemerintah, saya bukan orang pemerintah. Penyuluh mawon honorer, beda dengan Mas Wahid. Tapi yang kebetulan saya itu banyak yang kenal di jajaran OPD. Ya, bahkan kalau saya menggunakan adipura itu kadang-kadang kondisi kebersihan itu. Kalau kata saya mungkin Mas, berikut Mas, buatan kadang itu ngisi kebersihan itu adipura di sini terlalu kata saya. Nah itu kadang-kadang karena ya kebetulan Allah saya ngatur niku koyo niku. Maka ini untuk Semarang Muharram adalah momen yang sangat berharga bagi umat Islam. Monggo nanti pada selita kerahkan untuk, dan ada 2 unit, ada 2 paket umroh hadiah untuk Semarang 1 Muharram. Jalan santai kumpul ke kupone. Sopo ngerti bisa banget umroh gratis ya, semua gratis yang tidak masuk ke paspornya Mas. Paspor kan masuk kan, tidak masuk kan, sudah all up ya, mudah-mudahan nanti all up. Jadi ngerti ini jangan nanti tinggal mangkat kuponnya di mujahadah KPK kan jadi cepat-cepat kalau pengirani kan. Nah ini ada yang jelas yang sudah MOU, sudah penandatanganan adalah 2 paket umroh dan 25 voucher senilai 2 juta. Tapi kayaknya tidak bisa dicairkan berupa uang ya Mas, untuk tabungan umroh lanjutannya. Jadi karena itu dari biro umroh itu bisa paket 2 juta, berarti nek jenengan mau meneruskan umroh ya tinggal menambah atau tinggal 20 juta kurangnya. Ya tinggal segitu. Terus program lanjutannya setelah nanti Semarang Muharram yang akan diadakan tanggal 1 Muharram, tanggal 19 Juli hari Rabu, rencana untuk kelanjutannya adalah 27 Agustus untuk aksi sebagai bahan satu sebagai bahan evaluasi kita di kabupaten. Karena mohon maaf Pak, ini yang saya berbicara DPI ya. Pak Kasih itu berkali-kali setelah kita mengadakan visitasi dan akreditasi bilang, karena saya kebetulan kedua-dua bagian pendidikan, Mas berikut Pak Haji, buat TPI percontohan minimal 1 kecamatan 1. Saya bilang Pak Haji, tidak hanya 1, kalau saya itu berpikir minimal 3 dalam 1 kecamatan, karena ada metode 3 besar di Kabupaten Wonosobo. Ada Kroati, ada
ada yang buka, ada tilawati, ada ikro yang besar-besar. Paling tidak satu kecamatan satu. Biar nanti kalau ada studi banding itu misalnya dari kiroati, ya udah lihatlah yang kiroati. Dari yang buat lihatlah yang buat. Kenapa? Biar tidak terjadi apa ya istilahnya crash di antara metode. Harapan kita seperti itu. Tapi saya kembalikan, mohon maaf Pak Kasih. Kalau sudah saya buat seperti itu, konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Beliau tidak bisa menjawab. Paling orang naik gurunya dari P3K atau dari honorer, mesti harus semangat. Nek umpama ya biarlah angin berlalu. Contoh sekarang yang terakreditasi pada Sintang ada berapa? 76. Yang akreditasi A ada berapa? Belum ada. Inginkah terakreditasi A? Kayaknya orang pikir kalau kok ngawas maupun matur nuwun, belum ngawas matur nuwun apa pikir akreditasi Pak mumpet dan lain sebagainya. Ini hampir lembaga non formal itu seperti itu. Kemarin kebetulan SPS di tempat saya atau SPS member satuan paut sejenis, ini semacam TK, PAUD dan lain sebagainya. Cuma di situ kalau SPS itu bisa seperti PAUD, bisa memfasilitasi anak 3 sampai masuk SD, itu keuntungan di SPS. Tapi izinnya lewat dinas. Kebetulan kita dikejar-kejar oleh dinas untuk mengikuti akreditasi. Di situ ada pemilik sekolah, PLS, ada asesor dari Solo 3 dan dari Solo 3 dan Boyolali. Saya tanya sama pengawas sekolahnya, Pak, mohon maaf Pak, selama ini adakah lembaga non formal yang tanpa dikejar-kejar oleh jenengan memohon untuk diadakan akreditasi? Naudzubillah Pak, cari ya. Apalagi kok minta dikejar-kejar boyo-boyo beragam. Saya tanyakan Pak sama beliau, kenapa Pak? Kok sampai terjadi seperti itu? Beliau bingung menjawabnya. Karena konsekuensinya pemerintah nggak ada. Jajal saya ini, nek SMP, SD, MI, kalau tidak terakreditasi, tidak ada BOP, tidak ada POS, ya sudah gelap, mau tidak mau harus akreditasi. Akhirnya kan minta untuk diakreditasi. Lah saya ini TPI ya apa-apa nih orang customer dulu sih. Mikir administrasi, mikir berangkat rutin dan lain sebagainya. Ini paling nanti kalau ada bantuan operasional, ada bantuan insentif ustad, terus masuk ke SIBA harus masuk ke SIBDA, baru masuk emis, akhirnya cekelan baru. Wah, saya tidak bisa masuk emisnya. Iya wong belum masuk SIBDA dan lain sebagainya, baru itu saja yang kepingin oleh, saya orang kepingin oleh aja betul paling 3 juta macam minggu boleh upomo. Itu kadang-kadang seperti itu. Ini yang terjadi, ya, yang terjadi fakta itu. Maka kemarin saya sampaikan ke Pak Kasubdit, terakhir saya pertemuan di Surakarta, baru kemarin saya diberi informasi oleh staf Kasubditan itu ada rollingan jabatan eselon 3 ya. Pak Kasubdit yang sekarang sudah diganti. Saya kemarin di Surakarta itu banyak berbincang-bincang sama beliau. Pak, kadang-kadang kita itu ngotot-ngotot kayak gini, tapi sampai di pemerintah bawah kayak mudeng Pak, bukan? Coba yang jenengan harapkan kita sampai di pasrai. Pak Ustaz, tolong jenengan buat asesmen TPQ bersama teman-teman saya, bersama dengan Pak Musonef dari Cukai, Mas Usman ya. Terus Pak Abdullah Yus dari Jawa Timur, terus Dr. Fawaid dari Kota Semarang. Ini dipasrai untuk membuat asesmen. Bahkan yang PAUDku itu kita sudah masukkan ke Dirjen, Mas Wahid. Jadi asesmen yang ada di PAUDku itu sudah masuk ke Dirjen. Tapi begitu kita tanyakan, Mas dalam proses Marmoro ditanya lagi, Mas buat surat ini lagi ke apa ya Mas Usman? Disuruh membuat lagi surat ini. Ternyata urut dikoreksi. Ini priye. Lah yang jadi mitra itu kadang-kadang mengerti raga-raganya. Maka ya inilah yang perjalanan yang ada yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Slamet Mahfud itu, ya
itulah kejadian kita. Maka monggo kita berpikir bagaimana membangun ekonomi lewat bersama-sama, bagaimana kita bisa memperkuat lembaga, tetapi tanpa harus mengandalkan dari pemerintah. Ya. Jadi ini kegiatannya, dan insya Allah di 2004 ada seleksi tingkat wilayah, dan di 2004 akhir ada fase tingkat nasional. Mudah-mudahan Pak Deslitan bisa mewakili. Ya, syaratnya itu. Maka tadi saya sampaikan di fase itu pertama sebagai evaluasi. Ya, karena jenengan jadinya meri oleh Pak kamu 3 kali berturut-turut kok garung terus sih. Ya. 3 kali berturut-turut sampai piala bergilir itu iso dijupuk. Pak Camat Garung itu, Pak ini kan sudah 3 kali, sudah tidak bisa digilir lagi. Ya udah, nanti tak cari lagi, minta lagi sama Pak Bupati. Ini kira-kira dari tempat tidak nang Garung mana kan besar kemaluannya kan. Harusnya. Lah ini monggo kita itu evaluasi. Tinggal nanti kita melihat dari Pak Wahid sama Pak Saleh itu temenan mau orang kan, dan temenan untuk pengawal insya Allah nanti tetap akan mendapat piala bergilir yang dalam hal ini termasuk pembinaannya di tingkat kecamatan. Yang kedua, kecuali sebagai evaluasi, ini kita mengadakan fasi dan soft office besok itu sebagai sajak silaturahim. Jenengan kan kadang-kadang rong lapan pisan ketemu be sing makan ora kabeh. Nah besok di alun-alun arep ketemu bareng ngono-ngono. Sopo jajan, kala-kala salaman. Jenengan putih jajan, jenengan apa-apa ini iki wong jajan. Kan ngono kan. Oh jenengan ayo nggih ngono sopo kota kan cepat pakul event kan ngomongan dan lain sebagainya itu ya sebagai ajang silaturahim dalam kegiatan itu. Yang ketiga sebagai bentuk laporan ke pemerintah. Oh tuh santri tadi santri madin juga banyak, santri pondok juga banyak kan seperti itu. Jadi kita itu munculkan bahwa kita itu sebetulnya yang sekarang masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah kita tunjukkan, dan yang perlu kita kembangkan kembali. Ini ada wacana dari pemerintah bahwa besok ada wacana 5 hari masuk sekolah atau 5 hari kerja. Nek niki bener-bener terjadi TPQ kalih madin insya Allah bisa sodaqallahul azim. Maka kemarin diminta masukannya untuk mengisi angket, lanjutnya diisi sebagai bentuk penolakannya. Karena dari guru-guru termasuk masalah ini jadinya kan cemburu sosial. Kalau pegawai-pegawai yang lain, pegawai-pegawai yang lain kan hanya sampai hari Jumat itu saja kalau guru sudah balik. Sementara guru Sabtu sampai jam 1 kan meri hasilnya kan. Terutama saya meri-meri malah saya PNS Pak. Nah, kalau ngerti kok kalau jadi guru 16 tahun. Ini kalau mulai saya jadi guru, anak-anak yang merah-merah. Lah itu ternyata seperti itu. Ya sih jadi guru kan manduk-manduk mesti tolong. Mereka rumah sakit, ya. Apa mana kantor orang-orang, bayaran agent, biasa tunjangan profesi, ada tunjangan fungsional dan lain sebagainya. Si guru nyata tunjangan remek. Ya kan, tunjangan remek apa mana yayasan durung mapan. Ya. TFP di 200.000 ya, sehingga kan tetap ya jiwa manusiawi, karena artinya mereka itu banyak itu dalam mengajar itu bukan karena panggilan hati tapi panggilan profesi. Si guru naik kroso ya alhamdulillah, si orang kroso berarti mungkin nanti si mau niki rata-rata kayak niki. Maka kita tunjukkan bahwa kita santri TPQ dan madrasah diniyah yang memang masih dipandang sebelah mata, ya nggak apa-apa. Tapi kita punya gelombang yang kuat, punya masa yang banyak dan lain sebagainya. Kalaupun dibiarkan atau diabaikan, apa-apa sinilah ta'ala muranono koyo mulia tetap lakukan kita. Ning saat gitu kan. Maka ketika kita mencoba membuat standar kelulusan TPQ, kita
kemarin presentasikan di tingkat nasional, Boyolali, Solo, Tigo, Solo, Surakarta ini podo bengong, Pak. Lah wono sapa berbasis Quran standar kayak ini gini benar, kata beliau-beliau itu seperti itu. Karena saya disuruh membuat asuhan ya Mas ya. Saya sampaikan, saya tampilkan ini Wonosobo, faktanya seperti ini, program yang akan kita jalankan standarisasi standarnya ini. Itu lain-lain kabupaten itu udah mikir, Mas, kalau itu yang kita yang nggak kuat, ini kan baru proses, baru acuan. Ini bisa masih dirubah dan lain sebagainya. Dari ada dokter, pokoknya butuh kayak gini. Nah ini monggo kita bareng-bareng. Yang penting kita memfasilitasi anak-anak, karena ya tadi kita di awal sudah menyampaikan bahwa kita dititipi anak wong mentadi Allah. Kita kembali lagi, kita jadikan diri kita sebagai orang terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, monggo. Tidak ada, terima kasih. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kau